Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau penggunaan Odoo ERP. Jadi kita akan menggunakan Odoo untuk melakukan implementasi ERP ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ryan Bayi Nuri. Saya dari kelas 4.2, NP saya 16061372. Untuk pembahasan pada video ini, yang pertama kita akan melakukan langkah-langkah instalasi Odoo di PC atau di laptop masing-masing. Kalau belum ada yang tahu, silakan diikuti saja. Yang kedua, kita akan melakukan proses tahapan input data ke Odoo. Jadi input data itu seperti apa di Odoo tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan analisis data visualisasi ERP-nya, atau yang sudah dihasilkan oleh Odoo ini data visualnya seperti apa gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan modul Odoo yaitu Point of Sales, dan Point of Sale ini sudah dilengkapi dengan atau sudah diikuti dengan modul lain seperti inventory, invoicing, dan discuss atau diskusi. Oke. Yang pertama akan kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini cuma terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Prancis. Kita pilih bahasa Inggris. Oke, kita klik next di sini. Kemudian next. I agree maksudnya. Karena di sini saya sudah punya Postgre database-nya atau Postgre SQL database, jadi ini custom ya, defaultnya custom. Tapi jika kalian mempunyai Postgre SQL database-nya, nanti kalian pilih all in one seperti itu. Oke, klik next. Oke, ini host name, port, username, dan password yang akan kita gunakan. Untuk hostname kita biarkan saja localhost, kemudian port juga biarkan saja, dan untuk username password kita ganti namanya jadi root supaya mudah diingat. Dan biasanya default untuk password sama username database rata-rata seperti MySQL itu root kalau nggak salah. Oke, kalau sudah kita next dan kita pilih direktorinya. Jika kalian ingin ganti direktorinya bukan defaultnya, silakan tinggal di browse saja dan pilih direktorinya. Terus saya akan biarkan saja seperti ini. Terus kita install. Kita tunggu saja. Oke. Proses instalasi atau instalasinya sudah selesai. Kita next saja. Nah, sampai sini instalasi Odoo di PC atau di laptop masing-masing sudah selesai. Sekarang jika kalian ingin langsung membukanya, tinggal langsung finish dan centang start Odoo-nya. Tapi jika kalian nanti nanti saja dibukanya, startnya di-uncentang saja. Langkah atau ke pembahasan kedua yaitu bagaimana cara menginput data ke dalam Odoo. Oke, sebelumnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Ini merupakan tampilannya seperti ini Odoo saat pertama kali di running atau dijalankan. Di sini kita diminta untuk membuat database. Kebetulan perusahaan yang saya ambil untuk uji coba studi kasus ini yaitu Ibanez ya, perusahaan penjual atau produksi gitar. Oke, karena hobi saya musik juga bermain gitar, jadi saya ambil itu saja. Makanya saya mengambil point of sales. Oke, kita akan kasih nama si database-nya. Kita namakan perusahaannya saja langsung, jadi Ibanez. Emailnya terserah kalian.
Serah kalian mau pakai email yang mana. Email yang saya pakai akan seperti ini. Ini email spam saya. Itu passwordnya bebas juga, terserah kalian. Ini phone number kalian, ini optional ya, nggak harus diisi. Ini bahasa yang akan kita pakai, bahasa Inggris, terus country, negara kalian masing-masing. Saya Indonesia. Nah, dan di sini ada namanya demo data. Demo data ini merupakan data yang nantinya jika di checklist, maka setelah kita membuat atau meng-create database, maka di ordernya itu sudah ada datanya, tetapi datanya itu berupa demo atau sampel saja. Jadi misalkan kita kebingungan apa sih datanya gimana sih untuk di order ini. Nah, kalau kalian kebingungan, kalian klik saja ini, nanti secara otomatis akan langsung ada data di ordernya. Tapi jika kalian sudah terbiasa, sudah mulai bisa beradaptasi, sudah bisa sendiri, jadi gak usah dicek saja seperti itu. Karena saya biar gampang untuk mempelajarinya, di sini saya akan checklist demo datanya. Kemudian kita create database. Di sini lumayan agak lama, jadi saya skip saja. Akan masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menginput data ke dalam Odoo. Oke, di sini sudah ada tampilannya, tampilan dari Odoo itu sendiri. Itu dia menampilkan semua modul-modul yang ada di Odoo. Mungkin di sini ada 51 modul yang tersedia untuk Odoo versi 13 ini. Ada mulai CRM, website, project, timesheet, inventory, barcode, invoicing, accounting, manufacturing. Oke, untuk yang akan saya jelaskan itu mengenai point of sales. Oke, modul point of sales ini merupakan modul yang bisa dikatakan itu langsung berinteraksi dengan konsumen, karena dia bertempat biasanya di kasir. Kalau di restoran kasir, kalau di store ya di store kayak di pembayaran seperti itu, di shop. Jadi karena saya membahas mengenai penjualan gitar di Ibanez, jadi saya memanfaatkan untuk pelajaran mudahnya menggunakan modul point of sales. Point of sales ini sudah diikuti oleh modul lain. Kalau kita katakan satu paketnya gitu, satu paketnya itu dia dengan invoicing, kemudian dengan inventory, kemudian dengan discuss. Jika kita ingin installnya, tinggal di sini itu sudah tersedia, tinggal menekan tombol install dan langsung akan tertanam di Odoo kalian sesuai dengan akun kalian. Di sini point of sale saya sudah terinstall, makanya ketika kita cek di sini yang sudah saya katakan di sini point of sales, jadi dia diikuti oleh modul discuss, kemudian modul inventory, kemudian invoicing. Oke. Selanjutnya kita akan kita akan menelusuri point of sales, bagaimana input datanya. Nah, untuk point of sale sendiri, tampilan pertamanya seperti ini. Dia menampilkan session. Session itu di sini kalau ini dashboardnya. Di sini ada orders, session, payment, or customer. Order itu menampilkan data pemesanan. Kemudian session ini jika kita sebut ya, misalkan hari pertama itu ada kita sebut session, di hari itu kita sebut session. Jadi session ini merupakan hari atau tempat kita bertransaksi gitu. Jadi misalnya hari pertama, jadi itu session pertama. Kemudian hari kedua itu session kedua, seperti itu. Kemudian payment, ini pembayaran.
bisa melakukan ke bank ataupun cash. Kemudian ini customer, karena masih kosong, kita nanti akan masukkan data customernya. Kemudian di sini ada produk. Nah, dikarenakan tadi kita di awal sudah menggunakan atau kita menggunakan demo data, maka yang saya katakan tadi inilah yang disebut demo data. Jadi kita sudah dibantu oleh demo data ini, bagaimana sih, apa sih maksudnya price di sini, on hand di sini apa maksudnya, seperti itu. Jadi kita dibantu oleh data-data ini. Jika tidak perlu, kita edit saja, terus ganti dengan produk yang akan kita jual. Seperti yang sudah saya edit seperti ini, dari beberapa produk yang dari data ini saya ubah menjadi beberapa produk gitar yang sudah saya ubah di sini. Kemudian ini ada, jika kita ingin membuat produk baru, kita tinggal create saja. Oke, di sini create. Nah, ini adalah form untuk menambahkan produk baru, ya, produk baru. Di sini ada form nama produknya apa. Maksud dari ini ada dua checkbox, ada can be sold dan can be purchased. Jadi can be sold itu jual beli, ya, jual beli. Jadi produk ini bisa dijual, bisa pelanggan pengen menjual gitu ke bisa, atau pengen beli baru bisa, seperti itu. Ya, tapi jika sesuai kitanya, sesuai penjualnya, seperti itu. Oke. Di sini adalah produk type-nya. Jadi consumable itu produk yang sekali pakai. Biasanya produk sekali pakai itu seperti makanan. Jadi dia kan habis dipakai, perlu dipakai habis, seperti itu. Terus service, layanan. Jadi produknya berbasis jasa, biasanya layanan. Kemudian storeable product itu produk yang bisa disimpan, benda-benda yang sudah dipakai juga masih bisa digunakan, ya, seperti contoh yang kita akan gunakan seperti gitar, itu produk yang bisa disimpan. Kemudian ini kategorinya, kita bisa menggunakan yang ada atau tidak ada. Jika tidak ada, kita bisa membuat kategori sendiri produknya, tinggal di create di sini. Kemudian internal reference itu seperti kode-kode barangnya, ya, kode-kode barangnya. Kemudian jika ada barcode-nya, masukkan barcode-nya di sini. Kemudian ini sell price itu harga yang kita jual, ke pelanggan berapa. Kemudian ini customer tax, pajaknya yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian ini cost, jika barang yang kita jual itu memang buatan sendiri tanpa memakai atau tidak menggunakan biaya yang kita berikan, biarkan saja. Tapi jika kita menjual barang yang kita emang beli dulu dari orang lain, terus kita jual lagi, nah, masukin berapa sih biaya yang kita beli buat barang itu nanti sebelum kita jual, nah, masukin di sini. Terus ini perusahaan yang mana, seperti itu. Kemudian di sini ada varian, misalkan gitarnya ada warna putih, ada warna hitam, ada warna ungu atau hijau, gitu. Kemudian salesnya, deskripsinya seperti apa, kemudian ada point of salesnya, available impulse, kategorinya, kategori barangnya. Kemudian kalau purchase, kita membayar ke si vendor itu berapa, gitu, teksnya itu pajaknya. Kemudian ada inventory-nya, ada operation, logistik, berat si barangnya berapa, volumenya berapa, ini responnya siapa. Nah, di sini ada box menampung fotonya, foto produknya. Oke, kita akan langsung coba mengisi atau membuat produk baru, data baru maksudnya. Oke, di sini sudah sediakan sebuah gitar yang akan kita jual. Misalkan saya ambil dari website ini sebagai contoh saja.
Oke, kita akan masukkan nama gitarnya langsung. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Barang kita bisa pengen jual gak? Bisa kan, pengen jual. Barang kita bisa dibeli juga. Gitu. Misalkan, tapi terserah kalian ketentuan perusahaan kalian seperti apa. Oke, produk type-nya, karena ini barang yang bisa disimpan, jadi kita store ego produk. Oke, produk kategorinya, jika tidak ada, kita bisa membuat sendiri atau membuat baru. Karena di sini saya sudah membuat, jadi saya akan pilih ini. Tapi jika kita contohkan saja, nah nanti di sini kalian tuliskan misalkan akustik gitar. Oke. Ini parent kategori itu misalkan dari semua barang itu akan terfilternya dari semua barang itu hasilnya akan menentukan ini, seperti itu. Oke, kita save. Tapi jika ini bukan buat kalian, ini bukan kita akustik, ini kita elektrik, ya sudah, kita bikin lagi atau yang sudah ada, seperti itu. Di sini elektrik kita. Nah, ini kode barangnya, biasanya barangnya singkatan barangnya, karena ini sudah ada, kita tambahkan, kita saja. Seperti itu. Kalau barcode-nya ada, tinggal tambahkan barcode-nya. Nah, ini harga yang akan dijual. Kita ikuti saja yang di sini. Misalkan ini harganya, yaitu 6.540.000. Oke. Karena di sini pemisahnya koma, jadi yang tadinya titik harus dikomakan biar bisa tervalidasi. Oke, ini ada pajak yang sudah tanggal, ini terserah perusahaan. Atau biasanya sih untuk pajak yang dibayar perusahaan, PPN, biasanya 10% dari harganya. Misalkan barang yang kita jual ini, produk ini, gitar ini, kita beli dari orang lain atau dari toko lain. Jadi misalkan dari toko lain kita membeli seharga 6.200.000, misalkan seperti itu. Nah, akan muncul di sini perusahaannya ini. Terus variannya, jika tidak ada varian, kosongkan saja. Ini salesnya, ini point of salesnya, ini kategorinya elektrik gitar, ininya inventory-nya, tracking itu kita ingin melacak si barang itu berdasarkan serial number-nya yang tadi berhubung internal reference yang tadi ini seperti ini, atau dari banyak barangnya, atau bisa juga tidak di tracking juga. Oke, ini barangnya beratnya berapa, volumenya berapa. Kalau udah, kita kembali lagi, jangan lupa fotonya biar meyakinkan pelanggan. Kita share. Oke, kita masukkan gambarnya di sini. Oke, kita share. Nah, barangnya sudah ada nih, tapi kita punya unitnya berapa? Kita punya berapa di stoknya? Stok di stok kita ada berapa? Nah, di sini kita ubahnya ada on hand itu jadi unit yang kita pegang atau unit yang kita punya ada berapa? Stok yang kita punya ada berapa? Nah, kita ubahnya di sini ada quantity-nya. Kita create. Misalkan kita punya si barang itu ada sekitar 14 buah atau 14 unit. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini akan ada 14. Saya belum bisa mengatur atau mengetahui bagaimana cara mengatur digit di belakang koma ini. Saya sudah mencari di website bagaimana cara menggunakan. Untuk versi 13 ini belum bisa ditemukan atau belum bisa ada yang menemukan, termasuk saya. Tapi untuk versi sebelumnya seperti versi 12, versi 11 sudah ada.
Tetapi ketika saya sudah mencocokkan dengan yang versi sebelumnya, di sini tidak ada untuk bagaimana alur untuk mengubahnya. Jadi kita beranggapan saja ini harus ini kan memang harus jadi 14, jadi 14 gitu. Karena kalau 14.000 gini kan nanti keliru datanya ya, kalau bagi orang yang awamnya. Jadi kita anggap ini 14 unit ya. No, di belakang komanya kita anggap dianggapkan tidak ada. Oke, jika sudah, kita kembali ke produk. Nah, ini hasilnya tadi kita buat produk data baru ini. Jika sudah, di sini ada reporting untuk pelaporan analisis atau laporan order selama ini ada gimana gitu. Kita bisa dari average-nya, bisa dari delay validasinya, di produk quantity, selling count, total discount, total price, seperti itu. Oke, kita akan coba point of sales-nya, cara ke kasirnya, tampilan kasirnya. Oke, di sini saya sudah ada session hari pertama, misalkan kita hari pertama berjualan. Oke, kita resume. Nah, dia akan dialihkan ke tampilan kasir atau pembayaran. Nah, seperti ini. Seperti inilah. Jika kita sudah masuk ke tampilan kasir. Oke, ini tadi produk-produk yang sudah kita masukkan. Termasuk produk yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ada semua. Kita ke kategori elektrik gitar. Misalkan kita akan membeli gitar ini, kemudian ini. Nah, di sini kita bisa mengubah kuantitinya, bisa mengubah diskonnya, bisa mengubah harganya. Jadi untuk yang di Odo tadi, produk itu harga tetapnya atau ya, harga tetap si barang tersebut, tapi kan bisa kita harganya lagi diskon atau harganya lagi turun atau apa kayak gitu. Secara langsung bisa dilakukan di sini. Misalkan untuk yang ini si pelanggan akan membeli 3 unit, akan otomatis berubah 3 unit. Kemudian kita kasih diskon aja, misalkan 30%. Nah, dia akan menambahkan 30%. Terus yang ini misalkan dia akan membeli 2 unit, 2 buah. Kemudian kita kasih diskon 20%. Kemudian barang selanjutnya misalkan dia membeli 5. Misalkan dia membeli 3 aja, 3 kita kasih diskon 40%, misalkan seperti ini. Dan kita juga bisa mengubah harganya, juga. Oke. Nah, ini data customernya. Misalkan biasanya kan kasir suka nanya nih, kalau si pelanggannya datang langsung ke ke shop atau ke store, misalnya namanya siapa, alamatnya di mana gitu. Di sini Odo udah menyiapkan, tapi ini data sampel aja ya, data sampel. Jadi bisa siapa saja. Misalkan ada pelanggan baru, misalkan namanya ini Steve, misalkan Steve atau keyboard. Ya, misalkan dia tinggal di
Sini ini misalkan ya, ini misalkan di kota Bandung, paspornya ini, dia tinggal Jawa Barat, Indonesia, emailnya apa, kemudian nomor teleponnya berapa, ini barcode si barangnya, tes ID-nya, kita simpan. Kemudian kita bisa ganti juga foto pelanggannya, kemudian kita save customer. Oke, di sini sudah terlalu gitu. Jika dia masih ingin belanja, kita tambahkan lagi barangnya. Tapi jika dia sudah cukup ingin melakukan pembayaran langsung, kita langsung ke payment. Nah, di sini ada dua metode pembayaran, ada cash dan bank atau transfer biasa. Transfer melalui bank. Nah, ini harga yang harus dia bayar. Misalkan kita akan melakukan cash. Oke. Seharga 116.308.500. Terus yang dia bayar, misalkan uangnya itu 150 juta. Nah, seperti ini. Maka dari 150 juta ini dikurang 116 juta 388.500, maka kembaliannya 33.691.500 dan metodenya cash. Jika pelanggannya sudah dan ingin langsung membayar saja, kita validasi. Nah, ini akan menampilkan invoicing dari mode invoicing. Kita bisa mengubah tampilan invoicing ini. Jadi misalkan ini kurang bagus, kita bisa merubahnya nanti di mode invoicing. Nanti kita akan coba. Nah, misalkan ini seperti ini, Banes, ini dilayani oleh layanan karena kita yang menjadi user atau billing administratornya. Nah, ini produk pertama harganya sekian, diskon sekian, dia beli 3 buah dengan harga sekian, harganya sekian, totalnya sekian, dan sebagainya. Terusnya dan totalnya sekian dengan PPN-nya atau pajaknya itu sekian, total yang harus dibayarnya sekian, dia memberikan cash atau pembayarannya sekian dan kembaliannya sekian dengan diskon yaitu 47.100.000 dengan order dengan informasi ordernya seperti itu. Jika sudah, kita bisa print si invoicing ini, kita tinggal klik saja. Nah, hasilnya akan ada seperti ini. Misalkan kita save seperti itu. Kemudian next order misalkan, dan terus seperti itu. Jika sudah, kita ingin melihat data penjualan nih, kita close saja, kita confirm. Nah, dia akan mengalihkan lagi ke tampilan ordernya. Dia akan mengalihkan ke tampilan order. Kita lihat order. Nah, di sini tadi kan, nah ini kalau data ordernya, kalau ini fakturnya seperti ini, order live-nya, sessionnya, customer siapa, tanggal berapa, jam berapa, usernya siapa, dan produknya apa saja yang dibeli, kuantitinya berapa, per unitnya berapa harganya ini, kita kasih diskon berapa, taxnya berapa, subtotal berapa, total tanpa tax berapa, dan subtotalnya berapa, dijumlahkan seperti ini. Seperti itu. Dan ini jika si pelanggan merasa tidak puas atau ada yang tidak sesuai, kita bisa kembangkan, kita bisa menggunakan return product, yaitu pengembalian produknya.
seperti itu. Dan kita lihat sessionnya. Session ini misalkan kita sudah tutup nih, kita toko tutup, jadi tinggal kita validasi closing. Nah, session pertama sudah selesai, jadi kita bisa meneruskan kembali ke dashboard. Nah, maka dia akan menampilkan new session. Misalkan ini hari kemarin, misalkan besok mau buka store lagi, kita new session lagi, seperti itu. Terus ini session tadi, ini payment. Nah, ini ada case, ada bank. Ini kita melakukan pembayaran dengan cash, dan ini mau transfer. Ini data pelanggan tadi yang kita tambahkan secara manual tadi. Dan kita ke reporting order. Misalkan produk yang kita jual, misalkan ini ada segini, seperti itu. Kita new session. Nah, kita akan dialihkan lagi ke bagian kasir. Oke, misalkan kita ada akustik gitar tadi, akustik gitar, kemudian ada gitar bass juga, kita beli ini. Misalkan dia belinya 10, kita kasih diskon 10%. Kemudian dia beli untuk bulan kedua, dia beli 4, kita kasih diskon 15%. Oke, kita pilih pelanggannya, misalkan ini kita set, dia akan melakukan pembayaran. Misalkan dia akan melalui bank. Nah, kalau bank dia pastikan harga pembayarannya pas, jadi nggak lebih nggak kurang. Jadi dia langsung tendernya segini, tidak ada kembaliannya, metodenya bank, kita validasi aja langsung. Nah, nantinya akan seperti ini. Seperti itu. Ini bisa kita print juga, nanti buat kasihkan ke pelanggan. Next order sudah, kita kembali lagi. Ini kita lihat ordernya. Nah, ini yang jika ini sudah terlihat abu-abu, berarti ini session yang sudah selesai atau tidak diteruskan kembali. Jadi ini session yang pertama atau hari kemarin. Nah, ini session yang sekarang, yang berwarna hitam. Ini warna abu, dia validasinya sudah divalidasi, jadi tidak ada transaksi lagi. Nah, ini masih bisa lanjut transaksi, bisa transaksinya berakhir, seperti itu. Oke, misalkan ini ada detail-detailnya seperti ini. Ini session payment cash, ada pembayaran cash, ada berapa transaksi, pembayaran bank ada berapa transaksi, customernya masih tadi. Nah, kita lihat ordernya. Nah, di sini ada grafik berdasarkan total price. Itu kita lebih banyak pembeliannya, kita bisa dari average price-nya dari gitar mencapai 14,21 juta. Jadi average price-nya dia 337.000. Ini average price-nya 5,57 juta. Ini 20,4 juta. Terus kita lihat nilai validasinya, tidak ada. Produk quantity-nya nanti kita atau furniture ini lebih banyak, stoknya lebih banyak. Kemudian sewa income-nya
total tanpa diskon, dengan total dengan diskon, total price, dan ini perhitungannya jika dihitungkan. Oke, berdasarkan data visual yang diperlihatkan oleh ERP ini, menurut saya penggunaan point of sale ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, tidak mengenal perusahaan jenisnya apa atau bidang apa saja. ERP ini bisa digunakan oleh semua perusahaan, tentunya dengan memahami dan menentukan proses bisnisnya secara benar, agar supaya si perusahaannya itu tidak salah langkah dan tidak salah menggunakan modul-modul yang tidak seharusnya digunakan. Jadi misalkan dia beranggapan membutuhkan modul employees, tapi sedangkan perusahaannya itu tidak tidak membutuhkan perusahaan karyawan yang banyak. Jadi misalkan hanya 5, hanya 6, jadi itu karena kurang efektif. Seperti itu. Misalkan kalau menggunakan model employee, misalkan karyawannya sudah beribu-ribu atau berjuta, bahkan bisa ada kantor cabangnya, ada kantor pusatnya, atau bisa di negara lain, seperti itu. Jadi menurut saya penggunaan point of sale ini dalam perusahaan sangat berguna, tentunya dalam penjualan akan sangat berguna. Perusahaan bisa melihat dari ordernya ada berapa, ordernya terjadi berapa kali, kemudian sessionnya kita bisa lihat detailnya, kemudian pembayaran yang dilakukan ada apa saja dan berapa kali pembayaran yang dilakukan, transaksinya, kemudian customernya siapa saja, kemudian produknya apa saja, variannya apa saja, kemudian kita bisa melihat laporan open express-nya berapa, kemudian delay-nya, produk quantity-nya, dan lain sebagainya, bisa dijangkau dan bisa dilihat oleh pemilik perusahaan secara mudah. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan dalam penggunaan atau pengimplementasian salah satu modul yang disediakan oleh Odoo ERP ini, yaitu modul point of sales, yang dimana modul ini sangat berguna sekali bagi perusahaan, khususnya yang langsung berinteraksi langsung dengan customer, misalkan bagian kasir atau bagian pembayaran, bagian payment. Ini sangat berguna sekali bagi perusahaan untuk mengelolanya, karena ini langsung terintegrasi dari satu modul ke modul lainnya, jadi akan sangat minim untuk kekeliruan data yang akan masuk. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan dan bisa saya analisis dari hasil pembelajaran saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan minta koreksinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.